Keutamaan menjaga wudhu dan juga riwayat satu sahabat yang diberikan jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat Bilal bin Rabah dengan menjaga wudhu dan setelah itu dia melakukan sholat 2 rakaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah, rawahul Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim, illa annahu qala inda kulli shalah. Dari Sayyidina Abi Hurairah, Rasul pernah bersabda, laula an asyqa, jikalau tidak aku memberatkan ala ummati terhadap umatku. Apa ya Rasulullah engkau pikirkan terhadap umat? Jadi Nabi yang paling perhatian sama umatnya adalah Rasulullah, dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, dari hal yang menyenangkan sampai umat ini jangan sampai merasakan kesakitan. Hal yang terkecil apa? Laula an asyqa, dengan kalimat yang sempurna, kalimat yang Masya Allah. Nabi mengatakan, kalau tidak memberatkan untuk umatku, la amartuhum bisiwak, pasti akan aku perintahkan umatku untuk bersiwak ma'akuli sholat, setiap mau sholat. Artinya tolong perhatian, kata Nabi. Enggak ngeberatin banget ini mah. Kalau enggak ngeberatin gitu, bahasa kitanya, kalau emang enggak nyusahin, enggak ngeberatin, ente nih, kita sebagai umatnya kalau sholat itu pakai siwak. Apa siwak itu? Ya kayu yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW, namanya kayu arok. Asalnya ini tumbuhnya di Jazirah Afrika. Di saat para sahabat-sahabat diperintahkan untuk hijrah ke kota Habasyah, mereka menemukan dan mereka mengambil sepotong kayu, sepotong akar, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk dijadikan siwak. Lalu hijrah yang selanjutnya minta izin untuk dibawa ke Madinah. Untuk apa? Untuk ditanam. Bisa nggak nih kayu akar ini ditanam di kota Madinah, tumbuh atau tidak? Ternyata tumbuh, dan sampai saat ini kayu itu terus dipakai dan terus dipakai dan terus dipakai. Artinya ini kayu sudah 14 abad tahun yang lalu dan masih hidup. Saksi bisu, kayu ini pernah bersentuhan dengan Rasulullah, bercampur air liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siwak atau kayu yang pernah dipakai sama Nabi Muhammad sampai saat ini pun belum ada yang menemukannya. Karena sungguh beruntung kalau orang yang menemukan kayu siwak yang pernah dipakai. Jadi ada beberapa peninggalan Nabi kita Muhammad itu yang sampai saat ini belum ditemukan. Ahli sejarah atau peneliti siapapun belum. Di antaranya siwak, di antaranya cincin Nabi Muhammad yang tertulis khatamun, yang tertulis Muhammad Rasulullah. Cap, stempel juga sampai saat ini belum ditemukan. Jadi stempel yang tertulis Muhammad Rasulullah. Tapi kalau surat yang ada stempel Muhammad Rasulullah itu ada, dimonumenkan, ditaruh di tempat yang aman. Jadi jejak apa yang dahulu pernah dipakai, yang dahulu pernah disimpan, yang dahulu pernah digunakan pada saat Nabi dan para sahabat-sahabat, ada yang memang sampai saat ini dijaga. Di saat Rasulullah mencukur rambut, ada rambut yang dijaga oleh para sahabat. Di saat Rasulullah hijamah, ada yang menjaga darahnya Nabi sampai saat ini. Ada riwayat darah Nabi tidak ada. Kenapa? Karena di saat Rasulullah hijamah, ada satu sahabat
yang tanpa izin lagi, tanpa ngomong lagi, sahabat itu ketika ambil darahnya Rasulullah, taruh di gelas, dia minum. Itu darahnya. Lalu Nabi terkaget melihat keadaan gerakan sahabat di belakang itu. Apa yang kau lakukan, fulan? Ya Rasulullah, aku meminum darahmu, izinkan dan ridhokan aku. Alasan apa yang paling kuat sehingga aku memberikan ridho dan memberikan izin kepadamu? Apa alasannya? Sahabat itu ngomong, ya Rasulullah, ketika darah ini menyatu dengan darahku, maka harapanku bukan hanya di dunia, tapi di akhirat aku selalu bersamamu. Yang pertama. Yang kedua, ketika kalau seandainya ini badan dan darah, ketika nanti dikumpulkan kembali, disatukan dan menjadi tubuh yang sempurna di yaumil kiamah, dan Allah seandainya aku tetapkan dimasukkan aku ke dalam api neraka, tapi aku yakin di dalam darahku, di dalam tubuhku bersatu darahmu dengan darahku, maka harapanku adalah aku tidak akan disiksa di dalam api neraka karena sebab ada darahmu ya Rasulullah. Jadi dua alasan yang kuat sehingga Rasulullah tersenyum dan bangga dengan ucapan sahabat itu. Lihat kecintaan sahabat yang selalu bersama, nggak mau ketinggalan. Sama siapa? Sama gurunya. Guru sejati, murid yang sejati, murid yang benar-benar, itu dia. Sahabat khidmahnya setengah mati. Nggak pakai setengah. Kalau bisa darah, kalau bisa mati buat guru, ya buat guru. Artinya kebersamaan itu penting. Jangan sampai kebersamaan kita ini putus di pinggir jalan. Maka waktu kita punya pertemuan sama alumni-alumni Darul Mustafa, murid-muridnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, di situ para pembesar menjelaskan tentang ta'alluq, tentang ikatan yang kuat antara seorang murid dengan guru. Mereka dididik langsung. Kalau mereka, para pembesar, para kudama, para angkatan pertama, mereka dididik langsung dengan Habib Umar, dengan angkatan pertama. Jadi bayangkannya adalah Rasulullah ketika mendidik sahabat. Beda dengan Rasulullah ketika mendidik tabi'in. Beda lagi Rasulullah, ucapan-ucapan Nabi setelah wafat, ketika tabi'in dan sampai saat ini. Jadi kita ini udah generasi berapa? Angkatan keberapa kita sama Rasulullah? Jadi beruntung benar para sahabat mah. Begitu juga murid-murid pertama Habib Umar beruntung, dididik langsung, duduk bersama, tidur bersama, makan bersama, satu atap dengan Habib Umar, rasanya itu Masya Allah. Dan mereka mengajarkan bagaimana ta'alluqnya mereka dengan gurunya, cintanya kepada mereka, walaupun jarak jauh dari Indonesia ke Yaman, dan jarak kita jauh dari Jakarta ke Madinatul Munawwarah, di mana di situ ada Rasulullah. Tapi bagaimanapun caranya kita diajarin. Ya, diajarin biar apa? Tidak ada batas ruang dan waktu, tidak ada batas kecepatan, dan tidak ada batas kilometer atau jarak di antara seorang pecinta dengan orang yang dicintainya. Itu rasanya deket aja. Bisa nggak kita membayangkan di depan kita itu Rasulullah? Bisa nggak kita membayangkan di depan kita itu guru kita? Sehingga apapun yang kita lakukan, sumbernya dari mereka. Apapun yang kita tinggalkan, kita berharap, ya Allah, di luar sana. Di luar sana saya berjuang. Banyak maksiat, banyak dosa, banyak hal-hal yang belum saya ketahui dari ilmu-ilmu Allah, yang haram, yang halal, yang baik, yang bagus, semuanya. Tapi karena kalau kita dibimbing sama guru, dibimbing sama ulama, dibimbing sama Rasulullah, terlalu tinggi kita. Kalau Rasulullah untuk bimbing kita langsung terlalu tinggi. Paling kagak kita punya guru, bisa kita melakukan maksiat dan dosa, kita ingat muka guru kita. Kita ingat kata-kata guru kita, jangan, nggak usah. Itu. Jadi kalau kita pengen dibimbing langsung dengan Rasulullah,
ada tahapannya. Berapa banyak para ulama terdahulu, orang-orang soleh, di saat melakukan sesuatu tersebut tidak diridhoi dan tidak disukai sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad negur lewat mimpi. Ditegur dalam mimpinya, fulan jangan kau lakukan itu. Karena ada satu ulama setiap ngadain maulid, dalam satu sejarah, satu ulama ini setiap ngadain maulid itu Rasulullah selalu datang. Ada aja mau dirinya atau jamaahnya yang ngelihat sosok Rasulullah. Ada berdampingan, ada entah di depan. Pokoknya sosok Rasulullah selalu ada di saat seorang ulama tersebut ngadain maulid. Tapi ada satu keadaan, ulama tersebut merasakan sosok Rasulullah nggak datang. Ketika tidak datangnya sosok Rasulullah dalam acara tersebut, ulama tersebut bermimpi dan di dalam mimpinya bertemu dengan Rasul. Lalu orang tersebut, ulama soleh tersebut bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau palingkan mukamu? Kenapa kau menjauh dariku? Kenapa seakan-akan aku tidak lihat engkau ya Rasulullah di dalam majlisku pada saat itu? Dijelaskan waktunya ini dan sebagainya. Maka apa kata Rasulullah dalam mimpinya? Wahai cucuku, wahai kekasihku, bukannya aku tidak ingin hadir di majlismu, tapi ketahuilah bahwa ketika aku ingin hendak hadir di majlismu, ada satu jamaah yang hadir pada saat itu sedang membawa tumbak atau membawa rokok, atau dalam keadaan tersebut sedang menghisap rokok, maka aku menghindar dari hal-hal yang tidak aku inginkan. Menangis dan bersedih. Teguran langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang soleh, orang baik. Banyak teguran-teguran para ulama-ulama yang diingatkan oleh Rasul, diajarkan langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita mah jauh, pengen ditegur langsung dengan Rasulullah. Paling kagak guru kita yang ada di hati kita, guru kita yang kita jadikan, ini guru saya nih, mursyid, panutan saya, ini yang selalu ngingetin saya. Nah ini, maka di dunia kita hidup harus punya satu guru yang guru kalian itu bimbing. Bukan ngajarin sholat, ngajarin ngenalin ini dan sebagainya. Itu bisa kita cari sama siapa aja. Mau di Google boleh. Saya mau tanya di Google, tanya di Google, apa hukum musik? Boleh ambil. Apa hukum merokok? Boleh ambil. Silahkan belajar ilmu itu. Tapi kalian harus punya guru, satu guru yang bimbing kalian supaya kalian kenal sama Allah. Mursyid namanya. Yang bimbing dan nenteng nanti di akhirat. Ketika kita ingin berjumpa dengan Rasulullah, itu ada yang nenteng. Sini. Ikut barisan. Mana orang-orang yang dulunya. Nah, guru kita itu paling depan. Guru kita paling depan, sosok guru yang benar-benar dekat sama Nabi Muhammad. Gak ada wasilah lagi, gak ada perantara lagi. Nah, itu kita pengen cari guru yang benar. Biar ikatan kita itu dekat sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayu siwak itu, Masya Allah, Nabi dengan ungkapan yang rendah bener, sampai-sampai itu kalau memang nggak ngeberatin, artinya apa? Lah kita sekelas ya siwak 10.000, gitu kan? Kayaknya enteng bener lah. Uang 10.000 sepele banget. Artinya kita masih berani beli rokok satu bungkus 20.000. Ada yang 25.000. Ada yang lebih mahalan rokok sin. Masih kita bela-belain. Kita taruh di kantong kita. Ada yang sehari, 2 hari, 3 hari. Ada yang kayaknya kantong itu harus ada rokok. Nggak ada rokok kayaknya kantong nggak sempurna. Kayu siwak di mana keadaannya? Baru beli sehari udah hilang entah kemana. Belum sampai sebulan, belum sampai 40 hari. Maka siwak itu sangat berarti. Ada perbedaannya. Orang yang sholat pakai siwak
sama orang yang nggak pakai siwak itu bisa wa isrina darajah. Tingkatannya yang pakai siwak itu 27 derajat. Maka ahlu fikih mengsiasati. Ahlu fikih mengsiasatinya kalau seseorang tuh nggak punya siwak atau terlupa dia bawa siwak, maka caranya apapun benda yang keras yang bisa dipakai untuk menggosok gigi seseorang, maka dia termasuk kategori bersiwak. Dalam keadaan sholat, dalam keadaan baca Al-Quran, mau dia masuk rumah, mau dia keluar rumah, mau dia masuk masjid, mau dia keluar masjid, itu siwak berarti. Itu siwak ada nilainya. Di sini memang tidak disebutkan ukuran pahala. Tapi di sini adalah disebutkan dalam hadis ukuran cinta. Kalau cinta hanya dikejar dengan pahala, waduh, begitu rendahnya. Pahala ada yang diukur 700.000 pahala, ada yang 1.000 pahala, ada yang ada nominal, ada angka. Tapi kalau ini diukur dengan cinta, karena cinta segala-galanya. Manusia itu nanti dalam satu riwayat, dia akan masuk ke dalam surga itu karena sebab cinta, bukan amalnya. Walaupun itu orang disebut di kampungnya amalnya ahlu ibadah. Wah, ahlu ibadah, dia rajin ke masjid, ngajinya rajin, sedekahnya apalagi, bantu orang seneng, pokoknya nggak ada cacat. Cacat dikit dihapus dengan istighfar. Tetapi Allah tetapkan masuknya ke dalam surga bukan amal yang banyak. Masuknya dia ke dalam surga karena sebab cinta. Itu disebutkan golongan yang cintanya benar sama Nabi Muhammad. Jadi artinya dalam riwayat Sayyidina Abi Hurairah ini Rasulullah itu memperhatikan kepada kita agar kita ini perhatian, cinta sama Nabi Muhammad. Dari hal yang kecil, sunnahku coba kau perhatian dengan sunnahku, maka aku akan perhatikan dengan cintamu terhadap diriku. Riwayat Imam Bukhari. Itu kalau kita bicara tentang cinta, ya Allah ya Rabb, Sayyidina Abi Hurairah berani meriwayatkan hadis ini karena beliau pernah terjadi. Apa kejadiannya? Kejadian Sayyidina Abi Hurairah itu di saat ingin masuk ke masjid, ngeraba kantong, ternyata siwaknya ketinggalan. Tahu siwaknya ketinggalan, saking cintanya, saking khawatirnya, itu Sayyidina Abi Hurairah mukanya langsung pucat. Pada saat itu langsung jatuh. Karena sebab apa? Ketinggalan siwak di rumahnya. Dibangunin sama sahabat Nabi. Sahabat yang lain. Terbangunlah. Ditanya, apa yang membuat engkau seperti ini ya Abi Hurairah? Teringat, langsung lari ke rumahnya dan diambil. Ini yang membuat aku. Sehingga aku tidak sadarkan diri. Itu hebatnya. Kita belum bisa. Kita kadang pingsan mah karena apa? Ada berita orang tua kita lagi kurang sehat, wah pucet jatuh pingsan. Kasih kabar, berita motor yang tadi diparkirin hilang, langsung jatuh pingsan dan nangis. Kita pucat, pingsan, merasa kehilangan sebab masih tingkatan urusan dunia, belum urusan akhirat. Nah, kita belajar dari satu hadis malam hari ini yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, dan Abi Hurairah pernah terjadi di saat kehilangan, di saat ketinggalan, saking cintanya. Artinya dari sekarang tanamkan kecintaan. Sunnah apa saja yang kita tahu amalkan, jangan sampai kita tinggalkan. Semakin jauh kita meninggalkan sunnah Nabi Muhammad, artinya semakin jauh kita tidak mengenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nggak bayangin Rasulullah? Gimana kita ngebayangin muka Nabi Muhammad masuk rumah nggak baca doa, kaki asal masuk aja, tidur nggak tahu bagaimana doanya, makan nggak tahu, minum nggak tahu. Maka mudah-mudahan satu hadis ini menjadikan amal perbuatan kita, amal ibadah kita diterima. Semakin hari semakin bertambah cintanya kita kepada Nabi, semakin diperbaiki amal perbuatan kita, kelakuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam
Yes.